Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance, terutama bank-bank sekunder dan bank daerah. Langsung saja ke saham pertama, BJTM yang ditutup dengan 500 terkoreksi 1,96%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, BJTM masih ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, BJTM habis gap dividen trap. Ya sabar-sabar dulu. Saat ini bisa turun nggak? Kalau ISG bullish, ingat Bapak Ibu catatannya, kalau ISG bullish arah 7.000 berapa ISG? Kita cek dulu. Kalau ISG arahnya 7.200 tembus, mungkin BJTM bisa naik, tapi kalau berharap nutup gap dalam waktu cepat kayaknya berat. Tapi kalau naik cuman 4-5% mungkin. Catatan ISG tembus 7.200 ya. Ada peluang untuk BJTM mengarah ke area 520 530. Itu aja dulu. Jangan harap dulu tinggi-tinggi ya. Tapi kalau dikasih atas langsung nutup ya syukur. Itu aja dulu ya. Nggak usah panjang lebar karena BJTM masih ada dividen trap, kayaknya pasti dijaga ya, dijaga dulu. Belum tentu bisa nutup dalam waktu cepat. Tapi apakah ditutup tahun ini? Mudah-mudahan kalau ISG bagus, ekonomi bagus ya. BJBR yang ditutup dengan 835 terkoreksi 1,18%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya BJBR di distribusi. BJBR belum kemana-mana. Sama nih dividen trap. Jadi saat ini gimana untuk BJBR? Wait and see. Banyak saham yang lain lebih menarik daripada BJBR ya. Tapi kalau Bapak Ibu minat juga boleh. Karena pandangan saya kalau nutup gapnya kayaknya berat juga. Kita hapus gambar ulang aja ya. Supportnya pakai 830, 835 ini. Resistannya kalau pandangan saya paling mentok sideways. Kalau ISG bullish ya mungkin dia sideways saja. Nutup kayaknya berat kalau sampai nutup ya. Tapi kalau dikasih dari 835 ke 880, 885 kan lumayan juga 5%-an. Ya segitu aja lah targetkan kalau berminat BJBR ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Keuangan, tapi menurut saya nggak masalah, nggak terlalu signifikan, kecuali Bapak Ibu perlu waspada kalau dia jebol sudah bergerak di bawah 830. Nah itu bisa membuat low baru tuh, bisa di bawah 780 untuk BJBR ya. Itu aja, belum menarik menurut saya kalau untuk sektor finance bank daerah. Lanjut agro yang ditutup di harga 220 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya agro akumulasi. Agro menarik nggak? Harusnya menarik kalau menurut saya. Nah, menarik agro. Langsung saja ke tekniknya agro. Kemungkinan besar plan 1 yang terbentuk. Tapi ini disclaimer baru gambaran. Yang penting dia nggak jebol berapa? 216. Dari harga sekarang berarti 214. 3% aja cut loss. Kalau berminat ya. Tapi ada support selanjutnya di 200. Ya kembali ke masing-masing ya. Karena setiap keputusan beli jual saham cut loss profit itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang cut loss di 214 tiba-tiba rebound tuh, tapi yang gak cut loss tiba-tiba dibawa turun ke bawah makin dalam. Ya itulah, setiap keputusan tuh ada plus minusnya lah. Tapi kalau pandangan saya potensi besar, mudah-mudahan ya sesuai skenario agro minggu depan rebound. Weekly-nya kita lihat. Weekly-nya koreksi biasa. Masih ada golden cross arah atas. Menarik. Kita kalau tarik seperti ini itu tarikannya ya seperti ini. Masih turun juga. Jadi menurut saya nggak sama. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan. Agro sudah breakout dari trend line downtrendnya. Ya pandangan saya sih mestinya rebound minggu depan. Kalau dia melorot lagi tuh terlalu dalam ya. 197 200 tuh. 10% bisa tuh. Tingkat loss 3% dulu. 7% buybacknya nanti di bawah. Ya. Itu kalau dia ada candle hijau ke depan harusnya bagus. Target 234 tembus 250 arah agro minggu depan. Lanjut BBYB. Lanjut BBYB yang ditutup di harga 228 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BBYB akumulasi. BBYB belum kuat nih kecuali dia tembus 240 minggu depan. Ini kita hapus gambar ulang ya. Kita hitung dulu dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high-nya. Dia mantul dari 0,5 Fibonacci retracement. Mudah-mudahan itu swing low-nya dan ini bisa jadi pola patan flag ya seperti ini. Nah, ini kan sama.
Dan ini tiangnya kalau dia bisa 250 itu menarik menurut saya lah ya. Jadi saat ini boleh beli nggak? Boleh kalau Bapak Ibu mau, tapi disclaimer ya, kembali keputusan jual beli di tangan masing-masing. Bisa pakai support berapa? 218. Kalau dia membentuk low baru mending buang dulu daripada dibawa ke 200. Jadi kalau mau bagus harusnya ya BBYB minggu ini, minggu depan sudah langsung angkat. Harus langsung angkat. Nggak boleh turun lagi. Nggak boleh jebol 218. Ya, kita lihat kalau dia minggu depan bisa tembus 250 tuh gas. Bukan 240 tapi 250 ya. Atau kasih toleransi berapa lah. Ya 250. Kalau ditembus 250 gas. Siap-siap ya. Nah, kalau nggak tembus sideways lumayan juga kan. Hitung dulu risk reward. Kalau beli harga sekarang cut loss di bawah 218 berarti 216 5%. Dengan reward minimal kalau ke 250 2 kali lipatnya. Ideal nggak? Ideal. Apalagi kalau bisa tembus break. Waduh, 300. Target saya tuh 300 nih tembus. Tapi lihat dalam banget kan turunannya. Kalau pandangan saya nih turunan markdown akumulasi. Kemungkinan besar. Kalau dilihat banda detektor, coba kita tarik dari bulan Mei ya, tanggal 1, netral. Tapi Bapak Ibu lihat, yang belinya itu siapa tuh? OD, BK, JP, YP. Ya, tapi ya broker summary itu bisa mengecoh. Bapak Ibu jangan terlalu percaya 100%. Ya, kita lihat teknikal. Yang pastinya jangan jebol 216 ya, BBYB. Kita lihat. Lanjut. Maya yang ditutup di harga 184 menguat 0,54%, asing net sell. Kalau brokernya Maya didistribusi. Maya, waduh, jelek ya di bawah 187. Waktu itu saya bilang kalau jebol 187 itu jelek. Jadi kalau mau seperti ini gimana? Tunggu dia tembus 150. Tunggu dia tembus 190. Baru Bapak Ibu perhatikan. Ya, Maya atau sekalian nawar di bawah 174, 170 itu aja. Nah, beli di bawah sini aja sekalian. Ya, kalau menurut saya, tapi ini disclaimer, kalau dia balik ke atas 187 atau 190 itu baru menarik. Minggu depan tutup di atas 190 harusnya bagus. Target akan menembus 200 dan 220 arah Maya. Kita lihat minggu depan. Lanjut. BBKP yang ditutup di harga 60 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau buka resminya BBKP diakumulasi. Ini potensi besar swing low. Kalau mau beli dulu boleh 56 buang. Paling cut lossnya 6,5%. Target reward ke 70, 15%. 6 sama 15. Risk reward 1 banding 2,5. Menarik gak? Menarik. Pokoknya minggu depan tuh sektor finance kemungkinan besar jadi pendorong penggerak ISG kalau bullish. Big Bang menarik juga. Silahkan. Sektor second linernya, finance-nya juga menarik. Menurut saya. Ingat BBKP jangan jebol 57. Itu aja. Lanjut. PNLF saya nggak bahas PNBS karena masih di 50 dan lengket ya. Jadi PNLF aja. Ini PNLF juga tertekan turunannya terlalu dalam di harga 280 sama harga penutupan hari sebelum. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya PNLF didistribusi. PNLF wait and see dulu ya. Mendingan menurut saya ketinggalan 6%. Beli pas dia tembus 300 saja. Beli pas tembus 300 lebih aman menurut saya lah ya. Tapi kalau nekat beli harga sekarang curi start dulu, siapa tahu nih momentumnya bangkit. Cut loss kalau dia jebol 270 udah. Membentuk low baru minggu depan lemah. Udah tinggalin. Harusnya minggu depan tuh pelan-pelan ke atas. Silakan. Atau kalau mau aman buy on breakout tembus 300 baru beli. Karena jauh masih arahnya. Kalau memang bangkit sektor finance PNLF ini minimal 360, 380 itu. Tapi kembali lagi disclaimer. NBN yang ditutup di 1140 terkoreksi 0,86%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PNBN di distribusi tipis. PNBN jangan jebol 1100 itu aja. Beli sekarang kalau mau. Atau tunggu hijau besok Selasa naik 1% 2% buy. Boleh. Silakan. Atau beli dulu juga boleh. Jebol 1100 buang. PNBN. Lanjut. Penin yang ditutup di 995 terkoreksi 1,48%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Penin akumulasi tipis. Penin bagus ya. Tiba-tiba breakout dia. Ini valid kalau pandangan saya. Seperti analisa saya sebelumnya. Tembus 950 ke atas. Ternyata dia turun dikit. Habis itu breakout dengan volume. Confirm breakout. Target 1100. Target 1100. Koreksi dikit sikat. Yang penting gak jebol 950 aman. Kalau dia balik lagi di bawah 950 buang aja. Target 1100. Valid nih breakout. Kalau pandangan saya. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Nih volumenya juga besar. Udah ini serius bangkit.
Ingat kalau panin bangkit berarti PNBN, PNLF tuh bangkit juga ya. Kembali lagi disclaimer. Lanjut. Cepin yang ditutup di harga 392 terkoreksi 0,5%. Asing net sell. Kalau boros mainnya Cepin akumulasi tipis. Cepin bagus ke arah atas. Ini belum apa-apa nih, masih tembus. Akan uji 440, ada potensi upside naik 10% sampai 12%. Supportnya Bapak Ibu pakai 380, jebol itu exit aja dulu menurut saya daripada nunggu lama ya. Tapi kalau mau nunggu silakan. Pandangan saya kalau dia jebol 380 itu lemah. Tapi lebih arah cenderung kemana ke atas. Targetnya 400 tembus tuh 440, 434 minimal. Arah pengen cepit, menarik. Lanjut. INPC yang ditutup di 161 terkoreksi 2,42%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya INPC masih distribusi. Langsung saja ke teknikannya. INPC back buy kalau dia ke 150. Jangan takut, stop loss 146. Ya. Kenapa? Karena kalau ISG bullish, dia pasti bullish. Nggak mungkin dia turun sendiri. Apalagi dia ini lebih ke sektor, lebih ke Pani dengan CBDK kan. Satu grup mereka nih. Nah, biasanya kalau Pani CBDK rebound, dia rebound juga. Bisa aja tiba-tiba dia naik kencang loh. Volume tiba-tiba muncul. Pokoknya kalau di jebol 150 mending buang dulu. Ya, itu. Kalau tertarik, spec buy on weakness, buy on support, deket-deket 150. INPC disclaimer, analisa kembali. Yang terakhir, BNII yang ditutup di 198 terkoreksi 1% asing net buy. Kalau buka resminya BNII akumulasi tipis. BNII hati-hati ya, 197 kalau di bawah itu buang, tapi kalau pandangan saya Senin rebound atau Selasa lah ya. Kita lihat minggu depan. Wait and see dulu. Kalau mau beli buy on breakout atau kalau dia tutup di atas 200 baru beli. 202 kan, 204, 206 itu maksimal. Ya, itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.